hati kita kemana-mana, pikiran kita melayang-layang ke pekerjaan, ke hutang, pekerjaan yang tertunda, janji dengan si A, janji dengan si B, banyak hal yang kita pikirkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam Islam kewajiban yang tidak boleh ditinggalkan adalah ibadah sholat. Saking pentingnya ibadah sholat ini, maka Allah memberikan yang namanya rukhsah atau keringanan. Ketika kita dalam perjalanan sebagai musafir, boleh kita jamak atau qashar. Menjamak itu menggabungkan dua waktu sholat menjadi satu. Sedangkan qashar meringkas hitungan rakaat yang 4 menjadi 2. Istilah-istilah di dalam sholat ini ketika kita menjadi musafir diberikan yang namanya rukhsah oleh Allah untuk kita menjamak ataupun mengqashar atau menjamak qashar. Saking pentingnya ibadah sholat diwajibkan kepada setiap kita muslim, mukmin yang balik, maka tidak ada peluang bagi kita untuk meninggalkan yang namanya perintah ibadah sholat ini. Hanya ada 2 yang boleh meninggalkan ibadah sholat. Yang pertama, haid bagi orang perempuan. Lalu yang kedua, gila. Artinya orang yang tidak waras. Betapa sholat menjadi kewajiban bagi setiap kita, sehingga tidak ada peluang untuk kita diberikan waktu meninggalkannya. Nah, yang menjadi pertanyaan sahabat-sahabatku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sudahkah kita komitmen untuk selalu melaksanakan yang namanya ibadah sholat itu? Karena yang namanya ibadah sholat merupakan kewajiban, maka tidak ada peluang untuk kita meninggalkan yang namanya ibadah sholat. Kita selalu berusaha semaksimal mungkin agar kita tidak menjadi orang-orang yang lalai di dalam mengerjakan dan melaksanakan ibadah sholat ini. Fawailul lil musallin, celakalah orang-orang yang lalai di dalam sholatnya. Lalai ini dimaknai boleh jadi dia lalai memang meninggalkan di dalam melaksanakan ibadah sholat itu sendiri, dan boleh juga dimaknai lalai di dalam saat dia melaksanakan ibadah sholat. Dia sudah mengerjakan, tetapi sholatnya tidak fokus, tidak khusyuk, tidak. Yang menyebabkan dia tidak khusyuk di dalam melaksanakan ibadah sholat itu karena memang pemaknaan apa yang dia ucapkan di dalam pelaksanaan ibadah sholat ini dia tidak paham. Dia tidak mengerti. Maka persyaratan utama kita untuk menjadi khusyuk di dalam melaksanakan ibadah sholat, ya minimal kita ngerti apa yang kita ucapkan. Begitu kita takbiratul ihram saja, Allahu Akbar. Ketika kita sudah takbiratul ihram, maka sesungguhnya hadirkan hati kita, konsentrasi kita, keyakinan kita bahwa Allah yang besar, Allah yang agung, Allah yang patut dipuji, Allah yang patut menjadi sesembahan. Menghadirkan Allah yang besar, semuanya kecil, itu adalah salah satu cara untuk menghadirkan hati bahwa apa yang kita ucapkan di dalam takbiratul ihram ini tidak lagi fokus kemana-mana. Jangan sampai begitu kita takbiratul ihram Allahu Akbar, tapi hati kita kemana-mana, pikiran kita melayang-layang ke pekerjaan, ke hutang, pekerjaan yang tertunda, janji dengan si A, janji dengan si B, banyak hal yang kita pikirkan. Maka itulah yang menyebabkan tidak fokus dan tidak khusyuknya kita di dalam melaksanakan ibadah sholat. Jadi konsentrasi penuh, menghadirkan hati itu benar-benar kita ngerti minimal apa yang kita ucapkan. Begitu kita takbiratul ihram berarti kita mengagungkan Allah yang besar. Tidak ada yang besar kecuali Allah semata. Maka kalau sudah kita mampu dan bisa menghadirkan dengan segala keyakinan kita, maka insya Allah kita tidak lagi
berpikir kemana-mana. Nah memang tidak gampang untuk tetap fokus dari kita takbiratul ihram sampai menuju salam, itu banyak tantangannya, banyak hambatannya, banyak godaan-godaannya, karena memang yang namanya setan itu terus menggoda kita dalam keadaan sholat pun kita sudah kita masih digoda oleh setan. Tetapi bagaimanapun ada upaya-upaya kita untuk terus berusaha bagaimana di dalam pelaksanaan ibadah sholat ini kita tetap konsentrasi, tetap kita fokus supaya kita benar-benar khusyuk di dalam melaksanakan ibadah sholat. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan ini. Mudah-mudahan bisa kita lanjutkan di kajian berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.